Oke, kali ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan uji ANAFA satu jalur. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena tampilannya di sini tidak bisa saya slideshow, entah kenapa sedang error, yang penting tidak mengurangi esensinya ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Di sini seorang mahasiswa melakukan kegiatan praktikum mikrobiologi dengan topik pengujian zona hambat ekstrak bawang merah. Pengujian zona hambat dilakukan dengan membandingkan hasil dari 3 konsentrasi ekstrak yang berbeda. Nah, untuk hasil praktikum ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, ini kalau kalian pernah memahami tentang praktikum mikrobiologi zona hambat, itu misalnya kita punya kultur bakteri, terus kita kasih semacam kertas kecil-kecil gitu, kita isi antibiotik, kita lihat seberapa besar bakterinya terhambat pertumbuhannya gitu. Yang kalau kita tahu bakteri dalam media itu akan menghasilkan media yang keruh. Nah, ini kita ukur berapa besar sih yang jernih. Nah, itu menunjukkan bahwa ada aktivitas antimikroba di situ. Nah, di sini ketika saya nanti akan memberikan ekstrak bawang merah dengan konsentrasi yang berbeda, 1 mg per mili, 2 mg per mili, dan 3 mg per mililiter, pasti akan menghasilkan zona hambat yang berbeda-beda, di mana semakin besar konsentrasi ekstraknya, seharusnya logikanya zona hambatnya juga akan semakin besar. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis nolnya adalah di sini dinyatakan rata populasi dari diameter zona hambat kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan atau diameter zona hambat dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini sorry 3 ya. 3 itu akan berbeda ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa setelah kita menentukan hipotesis, kita perlu ya menentukan atau menghitung statistik deskriptif dari data tersebut. Di sini saya buat tabel supaya lebih mudah ya. Di mana untuk kelompok 1, kelompok A, ini kita tandai kelompok A, ini misalnya kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Nah, kemudian di sini ya kelompok A 98,8 jumlahnya sekian, 10 tambah 10 tambah 11, kita hitung jumlahnya dulu masing-masing ya, 31, kemudian 12 tambah 12,5 tambah 12, ketemunya 36,5, dan tiga-tiganya kita jumlah ketemunya 94,3. Ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung JKT. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung jumlah X kuadratnya. Jadi jumlah X kuadrat ini bukan jumlah X kita kuadratkan, tapi ini X-nya masing-masing kita kuadratkan dulu. Ya, di sini makanya tambahnya ketemunya 239 diperoleh dari 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8,8 kuadrat. Jadi ketemunya 239,44. Begitu juga yang kelompok B dan kelompok C. Kelompok B 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 11 kuadrat. Kemudian yang kelompok 3 12 kuadrat ditambah 12,5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, ketemunya 444,25. Dan ketiga-tiganya kalau dijumlahkan totalnya ketemu ini. Lalu langkah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan ya? Hitung X-bar-nya, rata-rata semuanya, dan juga nilai N-nya sebaiknya kita tulis. N di sini adalah jumlah data per masing-masing kelompok, dan ini adalah N totalnya. Kemudian langkah yang pertama kita hitung JKT-nya dulu. JKT adalah jumlah kuadrat total, ya, itu diperoleh dari jumlah X kuadrat. Jadi ini ya, data ini kita sudah punya, masukkan ke sini, ya, dan juga jumlah dari X yang dikuadratkan ya. Jadi ini adalah jumlah dari X yang dikuadratkan ya. Kemudian dibagi dengan N besar, N total ya. Maka di sini diperoleh JKT-nya adalah ini 1004,69 dikurangi 94,3 kuadrat dibagi 9, ketemunya adalah 16,64 ya. Ini oke. Setelah itu kita hitung JKK, jumlah kuadrat dalam kelompok. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita hitung dulu jumlah X kuadrat dari masing-masing kelompok.
Jadi kalau di sini ada jumlah dari X kuadrat kelompok A, B, dan C, ya, itu kita masukkan ke sini satu-satu, yang masing-masing akan dibagi dengan N-nya. Contoh perhitungan di sini 26,8, ya. Ini kita kuadratkan, terus dibagi dengan 3. 31, sorry, ini pulpennya. 31, kok pulpennya error? 30, sorry, ini pulpenku error. 31 kuadrat dibagi 3. Kenapa 3? Ini nilai N-nya ini masing-masing, ya. Kalau misalnya nanti jumlah antar kelompoknya beda, ya ini juga beda-beda. Misalnya di sini 3, 4, 5, ya di sini berarti 26,8 kuadrat dibagi 3. Yang di sini 31 kuadrat bagi 4, dan seterusnya. Pokoknya jumlah N ini menyesuaikan data per kelompoknya. Lalu di sini 36,5 ini dikuadratkan, ya. Kemudian dibagi 3. Setelah itu dijumlah. Setelah ini dijumlah baru baru dikurang dengan 94,3 dibagi 9, sama kayak notasi yang ini, ya. Sama kayak yang di JKT tadi. Selanjutnya di sini ditemukan 15,78. Lalu kita hitung JKG, jumlah kuadrat galat, itu diperoleh dari JKT dikurangi JKK. 16,64 dikurangi dengan 15,78. Ketemunya adalah 0,86. Nah, setelah kita mendapatkan nilai JKT, JKK, dan JKG, langkah selanjutnya adalah kita buat menjadi tabel ringkasan uji ANAFA. Ini untuk mempermudah saja. Nah, kita punya nilai JKK, kita punya nilai JKK, JKG, dan JKT dimasukkan ke sini, ya. Setelah itu kita hitung derajat bebasnya. Derajat bebas di sini, ya, dihitung juga masing-masing berapa derajat bebas kelompok, derajat bebas galat, dan juga derajat bebas totalnya. Untuk derajat bebas kelompok diperoleh dengan K-1. Oh ya, saya lupa tadi. Untuk tabel ini yang menyesuaikan tipe pengujiannya yang tadi di awal saya sampaikan, apakah nilai N antar kelompok itu seragam atau tidak. Kalau N-nya seragam, kita pakai tabel contohnya yang ini, karena kebetulan contoh soalnya N-nya seragam. Tapi kalau N-nya tidak seragam, gunakan yang satunya, ya. Yang itu yang membedakan cara menghitung derajat bebasnya. Nah, untuk menghitung derajat bebas dari derajat bebas dari kelompok itu dengan K-1, di mana K adalah jumlah kelompoknya. Ada 3 kelompok, dikurangi 1 sehingga kita peroleh 2. Lalu untuk DF-nya si galat kita peroleh dengan K N-1. N-1, N-nya adalah jumlah data per kelompoknya tadi. Ya, jumlah data per kelompoknya ada 3, maka 3 dikurangi 1, 2, dikalikan dengan 3, ketemu 6. Lalu jumlah kuadrat total diperoleh dari N dikali K, 3 dikali 3 dikurangi 1, maka diperoleh 8. Ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah memperoleh derajat bebas? Kita akan menghitung rata jumlah kuadrat. Rata jumlah kuadrat ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai nilai dari varians sih. Ini itu sebenarnya varians, cuma ini merupakan varians dari kelompok dan varians galat, ya, yang sudah berdasarkan perhitungan kita. Ya. Kemudian di sini menghitung varians dengan varians dari atau rata-rata jumlah kuadrat ini diperoleh dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya untuk masing-masing. Untuk memperoleh rata-rata jumlah kuadrat kelompok, kita hitung dengan, ya, JKK dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu 7,89. Sedangkan untuk rata-rata jumlah kuadrat galat diperoleh dengan JKG dibagi dengan derajat bebasnya. Ketemunya 7,89 dan juga untuk yang galat 0,14. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan data ini? Akan kita bandingkan, kita melakukan statistik F atau uji F. Ya, di sini kita menetapkan F hitung. F hitung ditetapkan dengan varian dari 1 dibagi dengan varian 2. Di sini varian satunya merupakan
rata dari kelompok dan juga S2-nya yang dari Galat. Maka 7,89 dibagi dengan 0,14 maka akan diperoleh nilai F-nya 56,36. Nah, setelah kita memperoleh nilai F hitung, kita perlu menetapkan nilai F kritis atau F tabel. F kritis diperoleh dari tabel ini. Kita asumsikan ya taraf kepercayaannya adalah 95%, maka alfanya adalah 0,05. Jadi kalau di file yang saya kasih F-nya itu ada banyak banget ya. Alfanya macam-macam gitu. Nah, ini contohnya kalau kita punya yang alfa 0,05, maka gimana caranya? Ya. Di sini kita lihat ada 2 DF sama seperti yang saya ajarkan di sana tadi. DF satunya ini adalah 2. Sedangkan DF 2-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik aja. Set. Set. Nah, maka ketemu nilai F kritisnya adalah 5,14. Nah, setelah kita tahu F kritisnya, kita buat kesimpulan. Nah, ingat kembali di dalam uji ANAFA meskipun dia 2 arah, tapi penetapan kesimpulannya kalau misalnya nilai F hitungnya lebih kecil daripada F kritis, maka H0-nya diterima. Sedangkan jika F hitungnya lebih besar daripada F kritis, maka H0-nya ditolak. Nah, kebetulan di sini nilai F hitungnya lebih besar daripada F kritis, sehingga bisa kita katakan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Maka kesimpulan dari penelitiannya bisa dinyatakan bahwa perbedaan konsentrasi ekstrak bawang merah tadi akan menghasilkan perbedaan zona hambat juga. Nah, itu untuk contoh perhitungan uji statistik ANAFA 1 jalur. Semoga bisa paham ya. Semangat!